Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sadri wa satya rahimahullah. Tiba saatnya kita pada puncak acaranya, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Kiai Besar Kiai Abdul Qadir Jailani kepada Muhtaram. Waktu ke depan kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Diri duduk nih, nggak ada beda ya, diri yang duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, orang tua kita Bapak Kiai Haji Abah Abdul Mampudin beserta keluarga besar. Mudah-mudahan Abah senantiasa Allah panjangkan umurnya di dalam taat, diberikan kesehatan oleh Allah yang sempurna, dan dijadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat, serta Allah jadikan anak keturunannya anak keturunan yang soleh dan solehah yang dapat meneruskan perjuangan risalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati guru saya juga Al-Ustaz Abdul Al-Mandar MPDI, putra dari Abah, selaku pimpinan apa di sini? Pondok Pesantren Majma'ul Anhar. Mudah-mudahan AA, dulu saya ngaji di Abah, AA masih kecil ya. AA mudah-mudahan senantiasa bisa meneruskan perjuangan Abah dan bisa menjadikan Pondok Pesantren Majma'ul Anhar ini semakin maju dan semakin bermanfaat untuk umat. Yang saya hormati guru saya Bapak Ustadz Muji,
Insya Allah beliau akan saya titipin anak saya ya, yang habis keluar dari pondok pesantren karena dianiaya di Jambu. Ya, mudah-mudahan saya titip anak saya Ustaz ya, tolong dididik ya akhlaknya dengan penuh kesabaran. Juga yang saya banggakan adik-adik saya, ini adik-adik saya semua, para santriwan, santriwati pondok pesantren Majma'ul Anhar, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari, menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, pemimpin yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya tadi disampaikan oleh MC, kita akan mendengarkan tausiah agama dari Kiai Haji Wasam Ahmad. Ya jangan, ya bukan, jangankan Kiai, Ustadz juga bukan. Ya kalau kata Allah bau Ustadz, ya mendingan bau Ustadz daripada Ustadz bau, kalau kata Abang gitu ya. Belum, sama saya juga santri ya, saya bukan siapa-siapa, bukan Ustadz apalagi Kiai ya. Mungkin ngajinya lebih pandai adik-adik semua, cuma karena saya lulus duluan ya, jadi saya suruh maju dari sini ya. Jadi saya bukan Ustadz, bukan Kiai, kerja saya juga bukan ceramah ya, tapi kerjanya di KUA, tukang ngawinin. Apa tukang apa? Tukang ngawinin, bukan tukang kawin ya. Beda. Tukang ngawinin sama tukang kawin beda. Kalau tukang kawin istrinya banyak, dikit-dikit kan? Kawin kayak ayam. Ya, saya mah tukang ngawinin. Ya, habis kawin terserah suaminya ya. Walaupun istri saya sudah siap ketika saya nikah lagi, alhamdulillah. Wanita yang soleha itu siap dimadu. Dan istri saya alhamdulillah Pak Ustadz Puji ya, wanita soleha, dia sudah siap. Papa, kalau papa mau nikah lagi, mama siap. Alhamdulillah. Siap apa mah? Siap kabur dari rumah. Artinya sama aja dengan saya juga ya. Kalau mau ya. Gas dah, cukup satu ya, satu di Cibinong ya, satu di Luliang ya, kejauhan. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang banyak memberikan kita nikmat, Allah yang banyak memberikan kita kebahagiaan. Bahkan kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, mungkin kita tidak akan sanggup menilai dan menghitung berapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan. Sampai-sampai Allah tantang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau ingin menghitung-hitung berapa jumlah nikmat Allah, la tuhsuha, maka niscaya kau tak akan mampu berapa banyak menghitung jumlah nikmat Allah Subhanahu. Kadang-kadang kita ini salah persepsi ya, yang ada di pikiran kita, yang ada di pikiran mindset kita bahwa nikmat hanya berupa materi. Betul. Kalau dapat uang lebih berarti nikmat. Kalau hartanya banyak berarti nikmat. Padahal nikmat itu gak seberapa ketimbang nikmat-nikmat Allah yang lain yang tidak pernah kita syukuri. Ini sehat kita adalah nikmat. Ya, Allah berikan kita sehat. Ya, kalau Allah cabut nikmat sehat, baru kita sakit dan kerasa betapa besar nikmat sehat dari Allah. Maaf, ya, orang nggak bisa kentut, ya, itu berobat ke dokter sampai dioperasi loh. Maka kalau temannya ada yang kentut jangan dimarahin. Ya, itu nih nikmat. Nggak bisa kentut, berobat ke dokter, dioperasi, bayarnya jutaan rupiah. Belum lagi nikmat ginjal nih. Dalam tubuh kita ada ginjal. Ginjal kita berfungsi dengan baik, memompa darah dalam tubuh kita. Coba kalau nikmat itu Allah cabut, gagal ginjal kita ya, yang harus cuci darah setiap minggu, mencuci darah, kalau nggak dicuci darah kita lemes dan wassalam ya, maka itulah yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nggak kita syukuri. Bahkan ada semua jadi santri, jadi santriwati itu adalah nikmat dari Allah. Kenapa? Ribuan anak-anak muda, bahkan jutaan anak-anak muda yang ada di luar sana tidak terpilih hatinya, tidak tergerak hatinya untuk mondok di pondok pesantren. Sedangkan adik-adik, walaupun ada yang niatnya karena sendiri pengen pesantren,
ada juga yang dipaksa orang tua, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Kita dipilih oleh Allah untuk mendalami ilmu Allah, mendalami ilmu agama, khusus di pondok pesantren itu nikmat. Jangan dianggap yang di luar nikmat, tapi pondok pesantren. Kenapa? Karena kita benar-benar dididik ilmu agama oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita. Kita terhindar daripada kesesatan yang ada di luar. Kita terhindar daripada pergaulan bebas. Maaf, saya di KUA itu ya kadang-kadang ngenes kita. Banyak anak-anak yang baru usianya 16 tahun sudah hamil duluan. Tuh. Kalau anak-anak zaman sekarang itu pergaulan bebas, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan pada dirinya, hamil duluan 16 tahun datang ke KUA, Pak saya mau daftar nikah, usianya baru 16, padahal minimal 19 tahun. Kenapa? Karena sudah hamil duluan. Ditikahkan salah, enggak ditikahkan salah. Kenapa? Udah hamil. Nah adik-adik ini Allah lindungi, Allah jaga. Dipilih oleh Allah dari ribuan jutaan anak-anak muda, dipilih untuk masuk ke pondok pesantren, itu adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah, nikmat Allah yang kita rasakan begitu banyak jumlahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Adik-adik, para santri, para asatidz yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah, pertama saya bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim yang di tempat guru saya, baru saya berbincang-bincang dengan Abah, itu adalah sebuah kenikmatan buat saya. Dan saya bisa bersilaturahim ke pondok pesantren yang dulu saya pernah mondok. Ya, jadi saya lulus itu tahun 2001. Udah pada lahir belum? Tua amat saya. Perasaan masih muda lah. Udah lahir belum 2001? Yang bohong? Yang benar? Belum. Saya udah lulus di sini Ustaz. Ya, saya lulus 2001. Jadi dulu pondok pesantren Abah itu ada di mana yang sekarang jadi kantin. Saya sering rapat kepala KUA yang di mana ya, kepala-kepala KUA rapat itu se-Kabupaten Bogor, rapatnya di Aula Man, itu saya sering naik ke belakang untuk mengenang masa lalu. Yang sekarang jadi kantin itu kamar saya, banyak tinggal saya di situ. Ya. Bahkan dulu itu belum dikeramik, masih papan. Yang namanya papan di sela-selanya itu kan ada lubang. Ya. Nah kalau mau tidur itu saya korek-korek dulu tuh lubang. Namanya tumbila, tahu tumbila? Tahu? Kalau bahasa orang sini mah Cibinong bangsa, katanya itu bangsa, ya. Kalau digigit bau, nah itu sering gigit kaki saya, gigit badan saya. Itu di sana tuh kantin. Jadi kalau mau tidur korek dulu. Nah angkatan saya itu dulu di sana pondoknya namanya Husnul Khotimah, ya. Kemudian Abah keluar daripada MAM, Abah bikin di sini. Nah kalau malam santri pada kolong. Jadi saya tahu persis sejarah pondok Majma'ul Anhar ini. Ya, sebelum ini jadi saya sudah lulus 2001. Ya, jadi saya kesini bukan buat ceramah, bukan. Ya kapasitas saya di bawah Abu. Ya guru kita. Ya saya mah cuma apa sih lah, hanya apa remukan apa namanya? Apa tuh kalau anak sekarang kan? Hah? Rengginang, bubuk rengginang ya, gitu ya. Ini hanya bagi-bagi pengalaman saja ya, hanya bagi-bagi pengalaman. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita selaku umat Islam wajib bahagia, wajib bersyukur dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lahirnya kekasih Allah. Nabi Muhammad merupakan kekasih Allah. Saking cintanya Allah, saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Kata Allah dalam hadis qudsi, kalau bukan engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad,
percaya aku tidak akan menciptakan alam semesta. Aku tidak akan menciptakan makhluk-makhluk aku yang lain. Artinya dengan Allah ciptakannya Nabi Muhammad, kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu. Maka kita harus bersyukur ya dengan peringatan Maulid Nabi. Kita bahagia dengan dilahirkannya baginda Nabi yang telah membawa kita dari zulumati ila nur, alam kegelapan, alam kemaksiatan, alam kemusyrikan, kepada alam yang penuh dengan tauhid, dengan cahaya-cahaya ilahi. Itu wajib kita syukur. Maka di luar sana jangan dengerin tuh. Ada golongan orang yang bilang maulid bid'ah, dikit-dikit bid'ah, jangan dengerin. Jangan diikut, jangan ya, karena ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Mereka ngajinya kurang jauh, mainnya kurang jauh, dikit-dikit bid'ah, orang maulid bid'ah, orang tahun bid'ah. Di mana bid'ahnya? Coba kalau ada lihat orang-orang yang mengadakan peringatan maulid itu di dalamnya apa saja sih? Ya, di antaranya tadi ada yang baca Al-Quran, betul? Baca Al-Quran perintah bukan? Perintah. Tidak ada yang dilanggar dalam peringatan maulid. Semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran diawali tadi oleh santri, itu adalah perintah Allah Subhanahu. Bahkan kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak syafi'an li ashabi, sebagai penolong, sebagai pelindung bagi orang-orang yang mau membacanya. Jadi maulid, baca Quran, kira-kira bid'ah apa perintah? Baca Quran bid'ah apa perintah? Perintah. Terus apa lagi yang ada di dalam maulid? Pembacaan maulid, betul? Pembacaan sholawat, betul ya? Kira-kira sholawat bid'ah bukan? Bukan perintah Allah. Sampai-sampai Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kau kepada Nabi. Artinya salawat sebuah perintah buat kita. Di dalam maulid kita perbanyak baca salawat. Jadi kira-kira maulid, pembacaan salawat, bid'ah apa perintah? Bid'ah apa perintah? Perintah. Belum lagi dalam maulid adanya pengajian, ada tausiah, ya, dan dengerin ustaz ceramah. Itu kira-kira bid'ah apa perintah? Menuntut ilmu adalah perintah. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari kaum wayan sampai kau masuk ke liang lahat. Jadi semua adalah perintah Allah. Bahkan dalam satu hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, Yabnu Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taqtulu harfan khairun laka min anfi alfi raqabah. Kata Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sesaat. Sesaat itu bisa sejam, bisa sebentar, ya. Fi majlisil ilmi, di dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis maulid, majlis-majlis zikir, la tamassu qalaman, engkau tak bawa pulpen, cuma ngedengerin aja. Ya, ada yang bawa pulpen di sini? Nggak ada kan? Paling MC baca ya. Bawa pulpen MC buat nyatet kalau ada agenda salah, gitu kan? La tamassu qalaman wa la taktubu harfan, kan nulis. Ya, cuma ngedengar, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, nggak nulis. Khairul laka min alfi raqabah. Itu masih lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 budak. Tuh, ya, satu budaknya aja udah berapa dinar tadi kata Arab, luar biasa. Ya, kita duduk di sini mendengarin ceramah, nggak nulis, nggak mau pulpen, tapi
daripada memerdekakan 1000 budak. Zaman Nabi masih ada budak, ya. Sekarang udah nggak ada, betul. Tapi di Sunda masih banyak budak tuh. Yang usah puji ya. Di Sunda masih budak-budak, dikit-dikit itu budak kecil, ya. Masih banyak di Sunda ya. Sini banyak orang Sunda, banyak ya. Nah, semua yang ada di maulid, entah itu baca Al-Quran, entah itu sholawat, entah itu tausiah, pengajian dan lain sebagainya, adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka tidak ada yang dilanggar dalam peringatan maulid. Maka di luar orang yang kita biar aja, kecuali peringatan maulid yang kita panggil organ tunggal. Nah itu bid'ah. Ya, peringatan maulid kita nyewa biduan joget-joget, itu bid'ah. Kenapa? Di dalamnya adalah perbuatan yang haram. Tapi yang kita lakukan tidak ada perbuatan yang haram. Semua adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak semua yang baru itu bid'ah. Kalau kita mau saklek nih, Al-Quran bid'ah bukan? Mushaf Al-Quran bid'ah bukan? Bid'ah. Zaman Nabi ada? Zaman Nabi ada mushaf Al-Quran yang biasa kita baca kan? Enggak ada. Zaman Nabi ketika Nabi dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian ditulis ya oleh sahabat Nabi, biasanya Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, menulisnya di mana? Pelepah korma, di kulit kambing, di batu. Tidak ada yang seperti mushaf yang kita baca pada saat ini. Bahkan tidak ada jusnya tuh, jus 1, jus 2, ya, jus Al-Quran, tidak ada zaman Nabi. Tapi ketika zaman sahabat, ya karena banyak para sahabat yang hafal Quran pada wafat, ketika perang jihad di jalan Allah, maka Umar bin Khattab usul kepada Abu Bakar agar Al-Quran yang berceceran disatukan dalam satu mushaf. Kemudian dilanjutkan oleh sahabat Utsman bin Affan, maka ada yang namanya disebut mushaf Utsman. Jadi Al-Quran bid'ah. Bid'ahnya hasanah. Nah orang-orang di luar sana yang dikit-dikit bid'ah itu gaulnya kurang jauh, ya. Mainnya di situ-situ baik. Apa kata gurunya saklek ikutin. Padahal banyak yang kagak mondok, banyak yang kagak pesantren. Saya pernah, ya. Saya kecil-kecil ini agak salah dikit, ya orangnya agak dekat, ya. Pernah di masjid, suatu masjid saya ikut jamaah, imamnya orang begituan tuh, ya orang-orang salafi, ceramahnya ngalor ngidul, ya kita nggak boleh tawasul kepada Syekh Abdul Qadir, kita nggak boleh zikir ya latin agar orang sayang sama kita nggak boleh baca Quran di kubur dan lain sebagainya. Dalam khatib Jumat dia berkata seperti itu. Saya tungguin kalau sholat, ya dia sholat sunnah, saya sholat sunnah. Pas dia keluar, saya bilang gini, Ustaz, ya dakwah antum, khutbah antum ahsan, syukur kata dia. Tapi lagi jangan begitu, saya bilang. Ini masjid itu heterogen jamaahnya, bukan hanya jamaah antum. Ente bicara yang furu'iyah, ya yang bercabang. Saya jelasin, ternyata saya tanya-tanya, mondok gak pernah. Kuliahnya juga kuliah abal-abal. Nah maka adik-adik nanti keluar dari pondok, ya pasti menemuin orang-orang kayak gitu. Ya hati-hati mencari guru, hati-hati mencari teman. Jangan sampai apa yang dia masukin ke dalam pikiran kita dan kita akhirnya membid'ahkan apa yang pernah guru kita ajarkan. Kita menyesat-sesatkan apa ibadah yang orang-orang tua kita lakukan. Jangan, hati-hati ya. Maka perjalanan ini terus lanjutkan karena ini adalah perintah. Dan bahkan ulama Asy'ari mengatakan orang yang mengadakan maulid itu mendapatkan pahala. Kenapa? Karena di dalamnya mengagungkan dan memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperingati maulid adalah bentuk cinta kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita. Bukti cinta Rasul kepada kita diantaranya ketika datang malaikat Israel akan mencabut nyawa Nabi sakaratul maut. Di situ Nabi yang diucapkan bukan lagi anak dan istrinya,
bukan lagi sahabat-sahabat dekatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi ketika Rasul sakaratul maut yang disebut oleh Rasul ummati, ummati. Kita disebut sama Nabi ketika dalam keadaan sakaratul maut, ajal akan menjemput, Nabi masih menyebut-nyebut kita selaku umatnya. Kenapa? Nabi khawatir kepada kita umatnya sepeninggalan Nabi kembali kepada jalan kesesatan, kepeninggalan Nabi kembali kepada jalan kemusyrikan. Maka Nabi khawatir kepada kita, disebut kita. Belum lagi ketika Nabi merasakan sakitnya sakaratul maut, Nabi sampai gemetar, panas dingin, berkata kepada Israel, wahai Israel, beginikah rasa sakitnya sakaratul maut? Betul. Maka aku mohon biar umatku semua tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, aku saja yang menanggung sakitnya sakaratul maut. Kira-kira ada tak pemimpin yang kayak gitu? Gak ada. Mau menanggung rasa sakitnya sakaratul maut, biar Nabi saja yang merasakan sakitnya itu. Saking cintanya sama kita. Belum lagi nanti di yaumil kiamah, Nabi adalah orang yang paling sibuk. Ketika dibangkitkan pertama Nabi mencari umatnya, Nabi memohon kepada Allah, negosiasi, bahkan menyembah, memohon, mengemis kepada Allah agar umatnya, kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Perjuangan yang luar biasa yang Nabi lakukan untuk kita. Kenapa? Sangat cinta sama kita, sangat sayang Nabi sama kita. Masa sih kita selaku umatnya nggak mau cinta, nggak mau sayang? Jangan sampai Nabi cintanya bertepuk sebelah kanan, sakit. Betul? Adik-adik misalnya cinta sama seseorang, apa baik kita kasih, kita jajani, ya. Kemudian ulang tahun kita kasih kado, ya pokoknya dikasih yang terbaik buat dia. Ternyata dia nggak cinta sama kita, kira-kira sakit nggak? Bisa, ya. Sakitnya di mana? Di sini, ya. Udah kita habis-habisan buat dia, jajan kita jajanin, ya. Ulang tahun kita kasih kado, kita ingetin dengan kata-kata ujar yang bagus, tapi dia nggak cinta kepada kita. Sakit. Cek dulu ya. Nah, jangan sampai Nabi seperti itu sama kita. Nabi udah sayang, maka kita wajib cinta, wajib sayang kepada Nabi. Bukti cinta kita kepada Nabi di antaranya yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi. Tadi Ustaz Abdul sudah mencontohkan apa saja yang harus kita contoh dari Nabi. Kita hidupkan sunnah Nabi. Man ahyahu sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia termasuk orang yang cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupin sunnahnya. Banyak yang kita pelajari dari ustaz-ustaz kita tentang sunnah Nabi. Kita perlahanlah, nggak bisa kita semuanya perlahan belajar. Ya, contoh Nabi makan pakai tangan kanan, ngambil sesuatu yang baik pakai tangan kanan, kita ikut itu. Ya, Nabi ketika ingin melangkah ke tempat yang baik menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, kita ikut itu. Nabi makan minum selalu dalam keadaan duduk, tak pernah makan minum dalam keadaan diri, kita ikutin pelan-pelan aja. Ya, setiap Jumat kita potong kuku sunnah Nabi. Kalau sudah bisa yang pelan-pelan seperti tadi, baru kita naik, kita benerin itu surah rawatibnya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Sudah bisa bagus, naik ke tahajudnya, duhanya dan lain sebagainya, puasanya Senin Kamis, puasa Jumat dan lain sebagainya. Kita terus belajar untuk menghidupkan sunnah Nabi. Itu adalah bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Nabi, sering menyebut-nyebut Nabi. Man ahabba syai'an kathira, ya, zikruhu. Barang siapa yang cinta kepada seseorang, kepada sesuatu,
sering menyebut namanya. Ya, adik-adik cinta sama seseorang pasti nyebut tuh ke temennya, si Anu dicintai baik. Kita punya istri, kita sebut istri kita. Punya anak, dikit-dikit ngobrolin anaknya. Kenapa? Karena cinta kita kepada anak istri kita. Ya, ketika kita cinta sama Nabi, perbanyak nyebut nama Nabi. Dengan apa? Bersolat, bersalat. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Satu solawat kita kepada Nabi, maka Allah balas dengan 10 kebaikan. Perbanyak ya solawat di mana aja, kapan aja. Adik-adik waktu kebagian tugas piket, ngepel, nyapu sambil solawat neng. Sallallahu alaihi Muhammad. Sambil ngepel, tak apa-apa. Ya, bahkan maaf ini pengalaman saja ya. Saya awal tugas di Cibinong pernah, di Kawat Cibinong, di Babakan Madan pernah. Sekarang agak jauh ke Lumeliang. Lumeliang itu macet, pakai motor. Di perjalanan daripada nganggur sambil selawat. Ya, boleh gak selawat di motor? Boleh. Perbanyak selawat. Apa bukti cinta kita kepada Nabi? Ini bukan saya sombong, bukan saya pengen takabur, hanya udah ngobrol sama Abang berbagi pengalaman. Ya, saya kalau yang namanya sholawat apalagi pas mahalukian, marhaba, itu suka nangis deh. Nangis, kita saking rindunya sama Nabi, saking ingin ketemunya sama Nabi. Tapi wasilah dari situ, sholawat kita, marhaba kita sambil nangis, rasa rindu kita sama Nabi dibalas. Alhamdulillah, saya udah 5 kali ke kota Mekah, Madinah. Ya, pertama saya umroh, memang saya bayar. Kedua saya umroh gratis dari orang. Ketiga saya umroh gratis dari orang. 2018 jadi petugas haji gratis, bahkan dibayar 40 juta. Terakhir 2023 saya pergi haji bareng sama Abah. Ketemu Abah di kota Mekah, itu pun gratis, bahkan dapat uang pulangnya. Ya, kenapa? Itu wasilah perbanyak sholawat. Maka adik-adik nih yang pengen berziarah ke makam Nabi, pengen haji dan umroh, perbanyak sholawat dan rasakan nikmatnya sholawat. Rasakan rasa rindu kita yang menggebu kepada Nabi, rasa cinta kita, rasa rindu yang ingin ketemu sama Nabi. Saya yakin kalau adik-adik sholawatnya sampai nangis, ya kemudian rasa rindu itu tinggi pada adik-adik, pasti suatu saat adik-adik akan ke kota Mekah dan Madinah, akan langsung berziarah ke makam Rasul. Di kota Madinah di situ ada Masjid Nabawi, ya, di dalam roba di sampingnya makam Nabi, luar biasa. Hati kita tersentuh, menangis kita menahan rindu sama orang yang selama ini sangat-sangat cinta sama kita, sama orang yang suatu saat nanti di hari kiamat akan membantu menolong kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Maka perbanyak sholawat, ya. Bahkan dalam kisah yang dalam kitab Tanbihul Mufirin, ya, suatu saat di hari kiamat ada seorang pemuda yang sedang diseret oleh malaikat untuk dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam melihat pemuda itu dan melapor, memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Allah Muhammad, umatmu sedang diseret oleh malaikat, ingin diceburkan ke api nerakanya Allah. Kemudian Nabi Muhammad segera menghampiri pemuda tersebut. Berkata Nabi Muhammad kepada malaikat, wahai malaikat, stop, jangan dilanjutin. Kata malaikat kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, engkau tahu bahwa malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah menantang perintah Allah. Kata Allah A, maka aku akan lakukan A. Diseret lagi, kemudian ada suara, wahai malaikat, jangan kau terusin ikutin apa yang mau daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad meminta kepada malaikat tersebut timbang kembali amal ibadahnya, lebih banyak amal baiknya ataukah amal buruknya. Ditimbang lagi oleh malaikat Allah, ternyata lebih banyak amalan buruknya ketimbang amalan baiknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil kertas dari sakunya dan menaruh di
Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai pemuda, ketahuilah itu adalah catatan sholawatmu ketika kamu masih ada di alam dunia, bersolawat kepadaku. Tuh, subhanallah. Sholawat kita bisa menimbang amal baik kita semakin berat. Sholawat kita akan menjadi syafaat buat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat kita bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada perbanyak sholawat, ya kapanpun, dimanapun, ya tapi jangan di joget-joget tuh. Saya nggak suka tuh. Ya kadang-kadang sambil sholawat musik tapi joget-joget jangan. Ya kita bersolawat harus punya adab, harus punya akhlak terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad, menjaga ahli warisnya, yaitu ulama dan keturunannya. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Di luar sana banyak orang-orang yang sekarang ini membuat fitnah dunia, sedang viral terkait dengan nasab habaib dari kalangan Ubaidillah Ba'alawi. Ya, mereka mengatakan bahwa habaib bukan keturunan Nabi. Padahal kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, kita husnuzon saja bahwa Ba'alawi, para habaib adalah keturunan Nabi. Sah. Kenapa? Orang-orang tua kita pun takzim karena habaib. Guru-guru kita pada takzim sama habaib. Kalau ada habaib yang menjadi oknum, itu manusia biasa. Ya, setiap manusia punya salah, punya dosa, punya akhlak yang kurang baik. Kita boleh benci kepada akhlaknya, tapi tidak boleh benci kepada orangnya. Boleh benci kepada kelakuannya, tapi tidak boleh benci kepada orangnya. Bahkan kata Kiai Sultan Mahmud, lebih baik salah mencintai ketimbang salah membenci. Kita cinta kepada habaib karena cinta kita kepada Nabi, bukan karena habaibnya tapi karena nabinya. Ya, ketika nanti di yaumil kiamah ternyata benar adalah habaib keturunan Nabi, kita bisa berseri-seri, kita bisa tersenyum di hadapan Nabi. Tapi kalau kita salah benci, sekarang kita maki-maki, kita hina, kita caci dan lain sebagainya, ternyata nanti di yaumil kiamah habaib betul-betul adalah keturunan Nabi. Mau ditaruh di mana muka kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ulama-ulama kita, Mbah Maimun Jubair, saya pernah mondok di Asyidikia Kiai Nur Iskandar SI, juga cinta sama habaib. Di pesantren saya sering manggil habaib. Orang tua saya pun ngaji sampai kulitan Habib Ali. Jadi orang-orang tua kita, guru-guru sepuh kita, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU juga sangat cinta sama habaib. Jadi kita jangan ikut-ikutan ya dengan medsos. Di situ sering ngomong, di snap video, di TikTok dan lain sebagainya, golongan-golongan orang-orang yang menafikan para habaib. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, orang tua kita ngajarin apa, guru-guru kita ngajarin apa, ikut aja. Kalau ada oknum habaib, betul banyak oknum habaib yang masih suka mabuk, yang masih suka intabiyat dan lain sebagainya. Boleh kita benci kepada akhlaknya, tapi jangan benci sama orangnya. Kalau kita sanggup nasihatin. Ya, contoh saya sama ya Abdul, saya takjim kepada beliau. Kenapa? Karena beliau adalah anak abah. Betul, betul. Dari masih kecil sama opa juga. Ya, kenapa? Saya takjim sama orang tuanya guru saya. Coba kalau Abdul, ya Ustaz Abdul, saya telpak, abah marah gak? Marah. Opa, ya saya sendiri. Abah marah, saya aja. Ya, yang anak saya di pesantren itu dicubitin sama ustazah, saya marah. Kenapa? Ya anak kita sayang keturunan kita, cucu kita sayang semua. Tapi ketika para habaib dicaci maki, ternyata betul-betul dia adalah keturunan Nabi. Kira-kira Nabi marah kan? Dihina, dicaci, saya luar biasa kadang-kadang melihat YouTube dan lain sebagainya. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Kita cinta kepada habaib bukan karena habaibnya, karena kita berhusnuzon bahwa dia adalah keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adik-adik, bukti cinta kita, cintai ulama, cintai guru-guru kita, ya. Kemudian Ustaz Puji adalah pewaris-pewaris Nabi. Mereka mengajarkan ilmu agama, kita harus cinta kepada beliau dan merupakan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, saya berpesan kepada adik-adik, ya nikmati
ya yang sekarang adik-adik sedang jalani, yaitu pondok pesantren. Ya, ketegasan apa, ketegasan Ustaz Abu, ketegasan Ustaz Muji akan kelak kita rasakan di masa yang akan datang. Ya, saya sering ngaji disiram sama Abah, sering karena tidur. Ya, disiram. Ya, saya sering dimarahin sama Abah, sering. Ya, tapi nggak pernah benci, nggak pernah sakit hati. Ternyata sekarang baru saya rasakan betapa keberkahan guru kita. Ya, kalau kita sudah takjim sama guru kita, kita muliakan guru kita, di situ akan ada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kelar adik-adik dari pondok pesantren, jadi apa, nggak usah takut karena Allah yang jamin. Ya, adik-adik nggak usah takut nanti kelar dari pondok pesantren dari kita susah enggak. Ya, semua sudah ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan muliakan, Allah akan kasih derajat yang tinggi buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang mempunyai keilmuan. Jadi adik-adik nikmati proses ini. Ya, pedang yang bagus nggak mungkin bisa jadi pedang. Ya, awalnya adalah sebuah besi kemudian dibakar, digetok, ya digetok, diukir, akhirnya jadi pedang yang bagus. Pisau yang tajam awalnya bakar besi, kemudian dibakar, digetok, akhirnya jadi pisau yang tajam. Begitupun adik-adik, sekarang masanya kita dibakar, masanya kita digetok, tapi nanti kalau sudah adik-adik keluar, adik-adik akan menjadi barang yang istimewa, barang yang mewah, bahkan nilainya sangatlah mahal di hadapan orang-orang yang ada di masyarakat kita. Jadi pesan saya nikmatin. Ya, saya mondok di Alba 3 tahun. Sebelumnya mondok di Asyikia, kemudian kita lanjut ke UI Jakarta. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ke UI S2. Itu juga sama Pak Abdul Barang. Ya, jadi semua itu proses dan nanti adik-adik pun akan merasakan hasil yang nikmat. Ya, siap? Siap bertahan di pondok? Sekarang kelas berapa nih? Sama semua kelas 3. Mau berapa tahun lagi kira-kira mondok? Mau 7 tahun lagi? Tanda ketuaan ya. Ya, insya Allah kelar dari sini. Kalau mau lanjut ada alumni yang dari sini pindah ke Bangil. Ya, sekarang sudah punya pondok pesantren di Sentul. Ya, banyak pesantren alumni yang sukses. Ya, adik-adik juga kalau mau dari sini mau lanjut lagi silakan, atau mau kuliah silakan. Insya Allah kalau sudah ada bekal ilmu agama, hidup kita tidak akan susah, hidup kita mulia di hadapan masyarakat yang ada di kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan juga kita mohon kepada Allah dengan bukti cinta kita kepada Nabi, semoga Allah bisa panggil kita untuk berziarah langsung di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, dan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.